terus dia tuh kayak nyengir, nyengirnya tuh serem banget ke aku. Terus ngadepnya tuh karena aku tidurnya ngebelakangin pintu, jadi dia tuh kayak nengoknya ke aku gitu, kayak gini, miring. Nah, terus kepalanya tuh rambutnya gimbal gitu, kayak gitu. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Mereka yang tidak rela untuk pergi dan yang terjebak dalam dunia fana, menebar ancaman karena dendam. Entah anugerah atau bala, dipilihlah manusia tertentu untuk berinteraksi, dan kita sebut mereka pemanggil roh. Kembali lagi di obrolan pemanggil roh. Kali ini kita kedatangan tamu yang merupakan teman saya, namanya Astrid. Lo katanya ada yang kesurupan di rumah lo ya? Oh iya, Gimana tuh? jadi tuh dulu waktu gue sekolah, itu ceritanya lagi ngerjain tugas. Lagi ngerjain tugas, tiba-tiba temen gue tuh diem aja kan. Ditanyain tuh dipanggil-panggil namanya, tetep nggak nyaut. Terus abis itu nangis minta pulang. Ngamuk-ngamuk di rumah gue. Terus ya udah itu akhirnya karena udah rusuh banget dan tetangga-tetangga udah pada lihat, jadinya dia dipulangin sama bokap kan. Abis kejadian itu sebenarnya gue jadi ada satu kejadian, gue ngeliat sesuatu. Apa tuh? Ngeliat sesuatu tuh, jadi di rumah gue itu temboknya gue sama tetangga itu kan ada jarak. Nah jaraknya itu tuh bisa dilewatin sama satu orang lah. Itu harusnya sih buat dia jemur baju. Nah setelah gue beresin perabotan tugas gue baru pengen buang. Terus tiba-tiba di jendela kamar mandi itu, di jendela di tempat cuci piring itu, gue kayak ngeliat ada satu kayak orang, dia tuh nengok ke arah bawah, tapi ngeliatnya tuh kayak bener-bener ngeliatin tuh kayak nengok gitu. Nah itu tuh sebelahnya, jadi tuh cuma setengah doang, yang mukanya orang tuh cuma setengahnya lagi tuh nggak ada, hitam gitu. Gue langsung lari, gue langsung buang itu perabotan, terus gue lari. Terus kata nyokap gue, dia ngecek kan, setelah itu dia ngecek, kata nyokap gue tuh nggak ada, itu jemuran katanya. Akhirnya gue di situ bilang kan, emang di mana liatnya, dia bilang gitu kan. Terus gue bilang itu di situ, gue nunjuk tuh tempat yang gue lihat. Ternyata tempat yang buat jemurannya itu bukan di situ, yang ada di sebelahnya. Terus yang gue lihat itu nggak tahu apa. Berarti beneran dong, karena itu kan bukan jemuran dong. Bukan. Nah, Oke. itu akhirnya semuanya pada ya udah nggak usah dibahas lagi sampai pagi gitu. Karena udah Itu kejadian jam berapa? itu kalau untuk kesurupannya kejadiannya tuh sore. Dari dari pas maghrib, abis maghrib tuh berarti nggak sore ya, malam ya, abis maghrib dia tuh udah mulai deh tuh ya kan, mulai kayak aneh, terus minta pulang. Terus akhirnya dia bilang kalau misalnya dia minta dipulangin, pokoknya akhirnya dipulangin. Kalau misalnya soal temen gue yang kesurupan itu, katanya jadi temen gue ini lagi ini kan bulanan gitu kan. Terus dia kan naik ojek, abang ojeknya lewat tuh ceritanya, lewat kuburan buat mempersingkat waktu. Tapi ternyata abang ojeknya kan nggak tahu kalau teman gue ini lagi ada bulanan itu kan. Lewatnya
kuburan, akhirnya dia kesurupan. Jadi dalam satu hari yang sama ya Iya, dalam kejadiannya ya? satu hari yang sama. Terus di rumah lo ada lagi nggak kejadian macam apa? Oh, jadi dulu tuh om gua punya piano. Nah, om gua tuh kan seneng musik, sama kayak anaknya. Jadi anaknya tuh tiap malam, nggak tiap malam sih, ada waktu-waktu dimana kadang dia tuh main piano, main gitu. Terus karena udah kelamaan itu piano nggak pernah dipakai, jadinya sama om gua tuh mau dijual kan. Dijual terus dipindahin tuh ke bawah. Tadinya di atas, di tempatnya dia. Di bawah. Terus di satu malam gua tuh dengar dia tuh main piano. Posisi piano sebenarnya itu udah di bawah. Jadi otomatis nggak ada yang mainin. Nah, gua tuh dengernya piano itu ada di atas. Gue lupa kalau piano itu ada di bawah. Jadi gue dengerin tuh. Gue udah kesel kan, karena malam-malam kenapa sih malam-malam tuh main piano gitu. Akhirnya kebesokannya gue keluar kan, terus gue sadar kok piano ini ada di bawah ya. Terus akhirnya dalam hati gue tuh pikir apa baru dipindahin kali ya. Terus gue tanya dong sama saudara gue, ini lu tadi malam yang piano ya? Terus dia bilang, apaan? Enggak, kata dia gitu. Orang ini piano kan dari kemarin udah dipindahin. Oke, nggak tahu siapa yang mungkin. Tapi mainnya tuh musiknya waktu itu ada lagunya soalnya, lagu John Lennon. Lagu yang dimainin itu udah tersetel di pianonya atau bawaan atau Enggak, di presetnya nggak ada? nggak ada. Nggak ada bawaan. Nggak ada. Lagu biasanya kan lagu piano kan udah kayak bawaannya kan, dia main sendiri, kita pencet satu tombol itu bisa dia memainkan lagu kan. Karena nggak pernah digunain kayak gitu sih, soalnya sama saudara gue. Paling cuma buat mainan-mainan doang. Jadi nggak ada yang kayak gitu-gitu, nggak ada rekamannya soalnya. Anjir, merinding gue. Nggak ada rekamannya soalnya. Jadi emang nggak ada bawaannya. Nggak ada. Serem banget sih guys. Oke, tadi kan saya kirim foto ya, kita lihat ada cerita apa sih di foto yang dikirim. Kalau ini apa itu? Aku tuh kayak pernah ngeliat ada anak kecil pakai, nggak ngeliat sih, kayak ngerasain gitu. Kayak ada anak kecil diri, terus pakai bajunya tuh baju tidur, tahu kan baju tidur ala Belanda gitu yang putih gitu. Tapi bajunya tuh kayak kotor gitu. Di sini? Iya, pernah. Itu pas lagi ngapain hasil? Pas duduk aja sih, duduk ngadep situ sih. Oke. Kemudian yang ini apa? Kalau ini sebenarnya tuh karena aku tuh pernah mimpi. Kalau itu mimpi sih sebenarnya, tapi mimpinya tuh berasa kayak nyata gitu. Apa? Jadi aku tuh duduk di, ini kan sebenarnya ruang tamu kan. Ini mau ngadep jalan ya? Iya betul, ngadep ke jalan. Terus itu beneran ada nenek-nenek. Nenek-neneknya tuh ngeliat aku, tapi dia tuh jongkok gitu. Terus rambutnya panjang. Itu kayak ngeliatnya tuh kayak marah gitu. Udah kayak gitu. Tapi benar-benar lama banget. Oke. Kalau yang ini? Kalau ini sebenarnya kayak itu sih. Maksudnya tuh kayak rekapan gitu kali ya. Jadi aku pernah jam 3 pagi, aku tuh kalau nyuci baju tuh suka malam kan. Nah pas jam 3 pagi tuh aku tidur terus kayak nggak bisa ngebalik ke belakang gitu kan, padahal aku tuh kayak pengen geser. Terus pas di ujung matanya kayak aku tuh ngelihat ada orang gede banget, hitam, terus sampai mentok ke atas atap gitu. Tapi dia kayak ngelongok gitu. Bener-bener gitu. Aku tuh dulu kerja tuh
pulangnya bisa jam 2 malam gitu kan. Jam 2 malam. Iya. Berarti ya? Mm-mm. Itu dari pagi atau Dari siang. Oh, dari siang. Dari Pulang siang. malam. Iya, pulangnya malam. Pas banget. Pas itu tuh hujan. Terus habis hujan, emang kan rumahku tuh kan karena gang ya, jadi kan banyak orang tuh kalau misalnya lewat itu kedengeran kalau misalnya dari ruang tamu. Nah aku tuh kadang suka ketiduran di ruang tamu. Pas siang jam itu tuh tiba-tiba habis hujan ada suara orang nangis dari luar. Itu tuh suaranya kenceng banget. Sampai aku pikir tuh suara tetanggaku kan, karena setelah tetanggaku ngomong-ngomong terus baru ada suara itu tuh sekitar jam, pokoknya sekitar lama deh, kurang lebih 10 menitan ada kali itu suara. Itu terdengar dari luar. Dari luar, betul, dari luar. Terus sempet aku karena saking takutnya, aku tuh kan penakut banget nih, terus aku tutupin pakai bantal, tetap malah suaranya tuh makin kedengeran. Malam takutnya kencang ya? Iya, makin kencang, kayak suaranya tuh ada di dalam pikiran. Dan pas berhenti itu pas azan kayaknya. Pokoknya nggak lama setelah suara itu pergi terus azan. Jadi suara nangisnya tuh ada. Terus kan aku pergi tuh ke belakang, ke kamar mandi. Terus aku ngecek, kan di situ ada tantaku kan. Aku ngecek, maksudnya ngecek di luar tuh ada orang atau enggak. Terus tantaku bilang tuh emang nggak ada orang kan. Nah itu ternyata suaranya aku pikir udah hilang kan setelah aku pergi. Terus pas aku di situ lagi ternyata suaranya masih ada dan makin kencang. Nah itu suara itu tuh. Tapi di sekitar tempat tinggal Asri itu ada rumor sesuatu nggak? Kalau rumor sih banyak ya, terutama waktu itu tuh banyak kejadian kalau misalnya rumahku tuh sering banget ada kuntil anaknya. Oh iya? Ya, Ceritanya dari mana tuh? ceritanya dari tetangga-tetangga aja sih. Maksudnya mereka tuh Mereka kayak, sering lihat. iya sering lihat. Tetangga bilang apa pas apa gitu? Ya kayaknya ada yang ngetawain dia gitu, sama ada yang nangis gitu. Selain itu dari Asri sendiri ada pengalaman nggak? Maksudnya lihat? Kalau di rumah itu tuh kadang suka ada yang lewat-lewat gitu. Terus kayak kan biasanya kalau ngelihat itu kan di ujung mata ya. Nah itu tuh pernah aku lihat ada satu baju, kayak bajunya tuh panjang, terus kayak nyeret gitu. Jadi kan lama kan kalau nyeret. Nah itu tuh sekitar ya 3 menitan itu tuh ada kayak berasa banget kayak ada orangnya nyeret baju kita, kayak kelihatan. Aku langsung main handphone aja saking aku takut parnonya kan. Di situ sama waktu itu aku pernah aku tuh suka ceramah malam-malam. Terus di depan kamarku itu ada lemari dan ada kacanya tuh setengah badan gitu. Jadi pas aku lagi ngaca, tiba-tiba tuh kayak ada yang nyenggol gitu, kayak badannya tuh, aku ngerasanya dia tuh badannya mirip anak usia 14 tahunan. Terus dia tuh pakai bajunya tuh baju tidur gitu, soalnya kayak gesek gitu, kayak berasa ada baju tidur gitu panjang pakai dress gitu. Terus selain Asri sendiri di orang rumah ada yang mengalami lihat gangguan juga atau yang lihat juga? Kalau misalnya yang sama aku, ada tetanggaku, dia tuh rumahnya depan-depanan gitu, yang di samping. Nah kalau misalnya itu ngelihatnya itu kayak anak kecil, tapi tuh seluruh badannya tuh hitam. Itu aku sama dia ngelihat gitu kan. Tapi kalau misalnya aku ngelihat itu, waktu itu aku kan emang suka tidurnya jam malam kan. Nah itu tuh aku suka nonton film dulu gitu kan. Nah habis nonton film
di kamar saudaraku tuh aku ngeliat di samping pintunya dia kayak lagi ngelok gitu, cuman badannya palanya tuh hitam semua kayak gitu doang. Oke. Terus aku cerita ke dia, terus dia bilang, oh berarti dia ngeliat juga katanya gitu. Ada satu kejadian juga, satu malam-malam aku tidur, sebenarnya tuh nggak tidur banget ya, cuma baru merem gitu. Terus kayak ada, mungkin bisa dibilang kayaknya kuntilanak gitu deh. Oh, oke. Soalnya rambutnya tuh mirip banget kayak sundel bolong yang di sana itu. Terus dia tuh kayak nyengirnya tuh serem banget ke aku. Terus ngadepnya tuh karena aku tidurnya ngebelakangin pintu, jadi dia tuh kayak nengoknya ke aku gitu, kayak gini, miring. Nah, terus kepalanya tuh rambutnya gimbal gitu, kayak gitu. Ini kan tadi kan kita ngomong banyak sekali cerita yang kita dapat dari Astrid. Dan kayaknya tuh Astrid peka ya orangnya. Itu mulai dari kapan tuh? Sebenarnya aku juga nggak tahu ya, pekanya tuh udah dari kapan. Cuma kalau misalnya peka, aku tuh gimana ya? Karena penakut, jadi tuh aku bodo amat gitu. Dan aku tuh juga nggak tahu kalau misalnya aku tuh bisa kayak ngerasain gitu. Sebenarnya tuh gangguannya nggak sering banget. Mungkin yang aku rasain itu nggak banyak. Karena aku tuh ketimpa sama rasa takut. Karena aku tuh penakut banget kan. Terus diajarin sama mamaku tuh kalau nggak ada yang kayak gitu. Maksudnya tuh paling itu suara binatang. Jadi Kalau dari tempat tinggal Astrid, ada satu titik nggak yang misalnya kayak dikeramatkan atau yang menjadi kenapa tempat Astrid itu banyak sosok hantunya gitu? nggak ada sih. Sebenarnya rumahku tuh normal-normal aja. Kayak rumah pada umumnya gitu sih. Semua orang yang di rumahku juga bukan yang ini nih harus ditutup pintunya, harus ada ini, harus Oh, bukan ditutup, sesuatu yang percaya pada mitos ya. gitu ya? Jadi lebih ke rasional. Iya. Tapi kan karena Kayak gitu. Astrid, dari keluarga Astrid sendiri yang peka gitu ya? Iya. Atau ada misalnya kakak atau adik? Kalau adik atau kakakku sih nggak ada sih yang kayak gitu. Mungkin abangku dulu, yang almarhum abangku tuh emang percaya banget hal-hal kayak gitu kan. Tapi karena orang tuaku juga nggak gitu banget, jadinya nggak terlalu dibicarain sih, diomongin sama keluarga gitu. Oke. Itu suara tikus paling kayak gitu doang. Belakang rumah Astrid kan sungai itu. Oh ya, betul. Itu namanya sungai apa tuh? Kali itu tuh sebenarnya aliran mana ya? Aliran kali Kerukut gitu kan. Kerukut ya? Tapi pernah ada cerita nggak soal kali itu? Belum. Oh, mungkin di pohon-pohonnya kali. Pinggirannya? Iya, karena di pinggir-pinggirnya tuh ada satu pohon gede tuh, pohon karet. Ya paling itu sih yang katanya serem. Jadi gue kan ada ini kartu nih. Astrid pasti udah tahu dong, udah pernah mainin dong. Udah tahu. Kita kan coba mainin kartu ini, teman-teman. Gambarnya beda-beda ya. Silahkan. Banyak banget. Inilah gambar kayak semacam pusaran Astrid. Jadi di sekitar rumah Astrid emang kayak ada satu pusat. Jadi mungkin bukan di rumah Astrid. Jadi mungkin ada di sungainya kalau menurut gua sih. Oh, sungainya. Iya. Jadi sungainya itu ya. Iya. Jadi emang dia kan kayak ibaratnya kayak jalan rayanya itu. Jadi sering berlalang di rumah Astrid. Mungkin kejadian seremnya bukan di rumah Astrid aja, mungkin bisa di tetangga-tetangganya juga yang ngalamin ataupun di sekitar itu sih.
Oh ya, mungkin. Ada cerita nggak kalau tetangga? Sebenarnya aku juga pernah ngalamin sih. Apa tuh? Jadi waktu SMP, berarti aku udah lama ya. Jadi waktu SMP siang-siang aku tuh main ke tempat temanku. Main, terus dia tuh kan rumahnya ada tingkatnya. Nah, kalau misalnya mau ke kamarnya itu kan harus di lantai 2 kan. Jadi aku harus naik, main. Main. Tiba-tiba aku tuh posisi duduknya tuh pas banget deket tangga. Jadi kalau misalnya aku jatuh, maksudnya kalau aku kedorong, aku bisa aja jatuh dari atas gitu. Terus tiba-tiba adiknya itu tuh kayak nyenggol aku dari atas. Aku tuh jatuh dari atas. Tapi dorongannya tuh kenceng banget kayaknya. Sampai aku tuh nggak sadar, kayak misalnya harusnya tuh aku bisa ditolongin kan. Tapi kayak aku tuh nggak bisa mikir apa-apa, kayak cuma diem doang. Terus akhirnya aku diurut sama kenalan saudara kan, kenalan kakak iparku. Katanya aku didorong sama makhluk halus yang ada di tempat temanku. Itu di tetangga ya, teman tetangga. Ya, dan emang katanya dia tuh itu jalanan dia, jadi jalanan dia tuh bolak-balik gitu. Nah ternyata aku tuh katanya ngalangin jalannya dia, jadinya aku dijorok gitu, ditendang. Oke, berarti energinya cukup besar sekali ya, sampai bisa mengeluarkan sampai bisa ngejatohin. Iya, kayaknya sih gitu. Tapi sekarang rumah aman, masih ada gangguan? Aman, tapi yang sering tuh tetangga-tetanggaku sih. Aku sering denger, paling cuma ya biasalah diganggu-gangguin sama kunci. Eksis ya kunci? Iya, soalnya kayaknya karena kebanyakan laki-lakinya ya, jadinya gitu. Oh, karena mungkin banyak tempat kos nih. Jadi kuncinya eksis ya. Terima kasih Astrid sudah berbagi cerita. Dan teman-teman Irfan X Zero, sampai jumpa di obrolan pemanggil roh berikutnya. Ini lebih lama dari Banyak yang tadi branding.